Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi agama lu. Saya merasa tersakiti sebagai umat muslim, di mana kalian berdua membahas-bahas, mereview-review agama yang saya anut, yaitu agama Islam. Melalui video ini, saya sangat berharap Dr. Richard Lee dan Elia Myron segera bisa men-take down semua video-video yang sudah kalian buat yang isi kontennya Shalom teman-teman, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Dan kali ini teman-teman, saya langsung saja membahas kepada kita, di mana ada beberapa yaitu dari tokoh agama muslim, yaitu mereka tidak terima dengan hambanya Elia dan juga Dr. Richard. Dan saya mau ngajak kita membahas cerita ini teman-teman, karena timbul pertanyaan di hati saya, mengapa mereka selalu seperti ini kepada umat Kristen, dan mereka hanya menyinggung soal Elia saja. Kenapa mereka tidak menyinggung soal yaitu para ulama, para tokoh agama, ustadz yang selalu menghina yaitu Tuhan orang Kristen, dan yang selalu membahas Alkitab dengan sesuka mereka. Bahkan juga sudah banyak kubagikan di channel ini teman-teman, di mana mereka juga mengolok-olok iman orang Kristen, bahkan Tuhan Yesus sendiri ya diolok-olok mereka. Dan juga mereka juga mengutip ayat Alkitab, mereka mengutip ayat Alkitab, dan mereka adalah seorang mualaf. Dan sebelum kita lanjutkan pembahasan kita teman-teman tentang ini, mari saya ajak kita menyaksikan cuplikan videonya terlebih dahulu supaya lebih jelas kepada kita. Dan nanti juga ada saudara kita untuk menjelaskan kepada kita selanjutnya. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melalui video ini saya memberi peringatan secara tegas terhadap dua orang yang bernama, satu, Dr. Richard Lee, yang kedua Elia Myron, untuk menghentikan segala aktivitas Anda di media sosial yang membahas-bahas, mereview-review agama orang lain, agama kepercayaan umat lain. Silakan Anda membuat konten pembahasan tentang agama yang Anda anut sendiri. Anda tidak punya kewenangan dan hak untuk membahas, mendiskusikan mengenai agama orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Hentikan sekarang juga aktivitas Anda yang sangat meresahkan dan sudah membuat gaduh umat. Ya, teruntuk Dr. Richard Lee, stop melakukan podcast-podcast yang temanya adalah membahas tentang agama yang tidak Anda anut, karena ini sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Sebagai umat muslim, saya punya kewajiban untuk menyatakan ini di hadapan publik sebagai bentuk pembelaan saya terhadap agama saya Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya sembah. Saya merasa tersakiti sebagai umat muslim, di mana kalian berdua membahas-bahas, mereview-review agama yang saya anut, yaitu agama Islam. Melalui video ini, saya sangat berharap Dr. Richard Lee dan Elia Myron segera bisa men-take down semua video-video yang sudah kalian buat yang isi kontennya adalah mereview-review, mengevaluasi-evaluasi
ajaran, agama, dan kepercayaan umat lain. Sekian dari saya John LBF. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shalom semuanya, damai surgawi dari Sang Bapa turun atasmu, salam Kristus Raja. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa tuduhan liar yang menyatakan bahwa perjanjian lama orang Kristen tidak sama dengan tanah Yahudi hanya karena asumsi bahwa naskah Septuaginta yang menjadi dasar penerjemahan perjanjian lama orang Kristen sudah direvisi oleh bapak-bapak gereja. Benarkah demikian? Mari kita bahas. Dan seperti biasanya, tuduhan yang dilontarkan hanya berdasarkan asumsi semata, di mana hal ini dibuktikan dengan tidak adanya data yang disajikan untuk mendukung asumsi tersebut. Dan tentu saja tuduhan liar tersebut dituduhkan oleh karena ketidaktahuan mengenai fase redaksi naskah Septuaginta. Fase pertama yaitu Torah in Greek pada tahun 285 sebelum Masehi. Pada fase ini memang benar adanya bahwa yang diterjemahkan kepada bahasa Yunani hanyalah 5 kitab Musa, sehingga fase ini disebut dengan Torah in Greek. Fase yang kedua adalah penemuan naskah Qumran di Gua ke-7, di mana penemuan ini menemukan adanya potongan kitab Yeremia yang berkode 7Q2 yang berbahasa Yunani, potongan kitab Torah 7Q1, dan juga kitab Apokrifa Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, yaitu kitab Henokh. Di mana hal tersebut membuktikan bahwa pada abad ketiga sebelum Masehi sampai abad pertama sebelum Masehi, orang-orang telah menggunakan Old Testament bahasa Yunani yang ada di Septuaginta. Nah, perlu Anda ketahui bahwa Septuaginta dalam Qumran tersebut merupakan karya Yahudi, bukan karya seorang Kristen atau bapak-bapak gereja. Sehingga tidak ada revisi dari bapak-bapak gereja karena Yesus belum menyatakan dirinya. Yang berikutnya adalah suatu fakta atau kenyataan bahwa perjanjian baru lebih banyak menggunakan kutipan perjanjian lama dalam naskah Septuaginta, bukan dari teks Masoretis. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, jika Yesus mengutip naskah Septuaginta, mungkinkah ia mengutip naskah Septuaginta yang direvisi oleh bapak-bapak gereja? Bukankah era bapak-bapak gereja merupakan era setelah Yesus Kristus dan era para rasul? Atau mungkinkah bapak-bapak gereja lebih dahulu sebelum Yesus? Tentu saja tidak. Jadi argumentasi yang menyatakan bahwa Septuaginta telah direvisi bapak-bapak gereja untuk menguatkan atau mendukung seolah-olah itu mengarah pada Yesus adalah tidak benar adanya. Karena Yesus pun mengutip naskah Septuaginta. Sebagai perbandingan, kamu boleh lihat tulisan berikut ini. Fase terakhir redaksi Septuaginta adalah di masanya Bar Kokhba pada tahun 150 Masehi di Nahal Hefer. Era ini merupakan era setelah para rasul, di mana kitab-kitab kecil dan kitab-kitab besar Yahudi ditemukan di Nahal Hefer dalam berbahasa Yunani. Sehingga dengan demikian naskah Septuaginta telah lengkap dan juga komplit. Nah, jadi itulah dia teman-teman, kenapa hal ini harus terjadi ya kepada iman orang Kristen ya. Kenapa tidak berlaku kepada para ustadz dan kepada para mualaf yang selalu menghina dan yang selalu menghujat Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya saja kepada umat Kristen tetapi kepada Tuhan orang Kristen. Dan ini sering terjadi teman-teman ya. Nah, khususnya mereka yang mualaf, mereka membahas kitab orang Kristen sesuka hati mereka teman-teman. Jadi inilah yang timbul di hati saya secara pribadi, bertanya-tanya di hati saya, kenapa harus seperti ini? Kenapa tidak adil mereka ya? Kenapa Anda berpikir hanya kepada diri Anda sendiri ya? Apakah Anda kira orang Kristen tidak sakit hati dan tidak dirugikan dalam hal itu ya, atau tidak tersinggung? Sangat banyak orang Kristen sakit hati, kami juga tersinggung ya. Kenapa? Karena juga banyak sekali yang menyakiti hati kami dengan menghina Tuhan kami dan dengan juga ya mengurus-ngurus Alkitab orang Kristen dan iman orang Kristen teman-teman ya. Jadi menurut saya teman-teman ya, menurut saya ini sangat ngawur. Ini sangat ngawur. Oleh karena itu teman-teman, saya juga mengajak kita menyaksikan video dari abang kita Deddy Corbuzier teman-temannya. Dan ada nanti saudara kita seorang percaya, yaitu menjawab juga
dan memberikan masukan dalam hal ini, dan saya ajak kita untuk mendengarkannya bersama-sama teman-teman. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi agama lu, agama gua, nggak dibanding. Surat terbuka untuk Om Deddy Corbuzier. Mudah-mudahan video ini bisa didengar oleh tim daripada Om Deddy dan juga bisa didengar sampai kepada Om Deddy, supaya Om Deddy bisa mempunyai feedback dan bisa mempunyai bisa memiliki pandangan yang berbeda dari orang-orang di sekitar Om Deddy, ya. Yang tentunya melihat daripada video Om Deddy yang secara khusus menyoroti tentang Elia Miron di sana, ya, yang Om Deddy merasa bahwa Om Deddy tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh Elia Miron, ya. Om Deddy sebagai seorang Muslim tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh Elia Miron, dan bahkan Om Deddy mengutip ayat Al-Quran, mengambil ayat Al-Quran, ya, untuk mendukung daripada opini Om Deddy, yaitu ya ketersinggungan Om Deddy itu, ya, terkait perkataan daripada Elia Miron. Om Deddy mengatakan untuk dalam ayat Al-Quran itu Om Deddy mengutip untukmu agamamu dan untukku agamaku, ya. Nah, di sini yang menurut saya itu ada sebuah kesalahan berpikir, ya, ada sebuah blunder yang Om Deddy lakukan, ya. Om Deddy dalam video itu hanya menyoroti secara subjektif, ya, terhadap Elia Miron yang menyinggung banyak sekali umat Muslim yang ada di Indonesia, tetapi Om Deddy tidak menyinggung, tidak mengangkat mualaf-mualaf Muslim lainnya yang itu terang-terangan dalam videonya di YouTube sana, ya. Itu menyerang agama Kristen, menyerang Tuhannya orang Kristen, menyerang Alkitab, menggunakan ayat Alkitab dalam hampir semua video-videonya. Om Deddy nggak tahu, ya, nggak mungkin Om Deddy nggak pernah dengar Ustadz Kainama, ya, nggak mungkin Om Deddy nggak pernah dengar Zuma karena itu viral, ya, nggak mungkin Om Deddy nggak dengar Don Ditan, ya, siapa lagi, Ustadz Yahya Waloni, nggak mungkin Om Deddy dan tim itu nggak mendengar itu. Nah, kalau Om Deddy sudah melihat, ya, orang-orang yang saya sebutkan di atas tadi, tetapi Om Deddy tidak mengangkat itu dalam video ini terkait dengan apa yang Om Deddy sampaikan, bahwa kita harus menjaga kerukunan umat beragama dengan tidak menyinggung agama orang lain, mengurusi agama orang lain dan membanding-bandingkannya. Itu baru fair dengan ayat yang Om Deddy kutip di atas. Tetapi kalau Om Deddy hanya menyoroti kepada Elia Miron saja, ya, dan merasa tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh Elia Miron, lantas bagaimana Om Deddy nggak memikirkankah perasaan daripada umat Kristen, ya, yang ada di Indonesia ini terkait kata-kata yang dilontarkan oleh Don Ditan itu, ya, terus si Zuma itu yang terang-terang itu menghina, ya, ada videonya, ya. Mungkin kalau perlu nanti saya akan lampirkan di video saya selanjutnya, tapi ya Om Deddy bisa cari sendirilah sama tim, nggak mungkin Om Deddy nggak bisa cari, ya. Nah, tetapi ya justru Om Deddy hanya menyoroti Elia Miron saja, tidak mengangkat orang-orang itu, mualaf-mualaf itu yang terang-terang menyerang agama Kristen. Nah, di sini kan nggak adil gitu, ya, blunder itu, ada kesalahan berpikir, ya, apalagi Om Deddy menggunakan ayat Al-Quran, ya, terkait dengan topik yang Om Deddy sampaikan dalam video Om. Intinya kan Om Deddy menyampaikan bahwa kita harus menjaga kerukunan umat beragama, ya, dengan tidak menyinggung, tidak mengurusi agama orang lain dan membanding-bandingkannya. Harus fair dong Om, ya, jangan subjektif seperti itu, jangan hanya merasa Om Deddy aja yang tersinggung, ya, yang baper. Orang Kristen juga banyak yang tersinggung sebenarnya dengan kata-kata Don Ditan, dengan video-videonya si Zuma, tetapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa, gitu, ya. Inilah tugas daripada apologet Kristen seperti Elia Miron untuk memberikan penerangan, memberikan wawasan untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah daripada umat Muslim ataupun tokoh-tokoh oknum-oknum beragama Muslim yang menjelek-jelekkan, menyerang, yang sering sekali menjelekkan agama Kristen. Ya, jadi Om Deddy tolonglah kedepannya lebih bijak lagi dalam menyampaikan opini, karena ya apalagi Om Deddy mempunyai media besar seperti YouTube, ya, yang puluhan juta subscriber, ya, dan video Om yang terakhir itu khusus membahas Elia Miron itu ditonton oleh jutaan orang. Tentunya ini kan akan menjadi sebuah keanehan, ya, orang akan berpikir, oh, Om Deddy kok kayak gini, ya. Om Deddy yang dulu saya kenal orang yang bijak, ya, terkait masalah toleransi beragama, tetapi kok di sini Om Deddy itu seolah-olah seperti orang yang bersikap intoleran kepada mereka-mereka yang beragama Kristen, karena ya memang didapati sudah terbukti bahwa banyak sekali mualaf Islam sana, ya, Don Ditan, juga siapa lagi yang lain itu Ustadz Kainama yang itu terang-terangan, ya, si Zuma juga menjelek-jelekan agama Kristen. Itu juga harus dikritik dong. Om Deddy harus menyampaikan itu, mengangkat itu. Jangan Om Deddy hanya menunggangi isu daripada Elia Miron, ya, untuk kepentingan Om Deddy saja, untuk menyenangkan hati umat Muslim saja, ya.
Om Deddy harus bersikap objektif dan bersikap bijak lagi dalam menyampaikan opini ke depannya. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh kita semuanya, supaya kita bisa tercipta yang namanya kerukunan umat beragama dan ketertiban dalam beragama di Indonesia ini. Jangan ada diskriminasi, jangan hanya tahu mempersekusi umat Kristen, ya, tetapi kalian tidak bisa mengkoreksi diri kalian sendiri, ya, umat beragama kalian yang oknum-oknumnya itu sering sekali membuat perasaan daripada umat Kristen itu tersakiti, ya. Jadi salinglah menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia ini, ya. Seperti itu kira-kira. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silakan komentar di bawah, kita berdiskusi. Oke? Nah, itulah teman-teman, itulah jawaban kepada Bang Deddy yang terhormat. Dan menurut saya juga, dan pertanyaan sekaligus dari saya, mengapa ya hanya kepada Elias saja disinggung hal itu? Kenapa tidak kepada para ustadz yang selalu menghina dan selalu mengurus iman orang Kristen? Saya ulang-ulangi hal ini teman-teman, ya memang Bang, boleh saja ya, boleh saja Anda menyinggung hal itu, tetapi harus ingat dulu ya, harus ingat ya apa yang sudah dilakukan oleh para ustadz, yaitu seperti Ustadz Kainama, Yahya Waloni, dan juga Ustadz Cuma, dan banyak lagi teman-teman ya. Saya sudah bagikan dalam channel ini, bahkan mereka juga membahas Alkitab sesuka mereka di dalam masjid, ya, sedang ceramah, dan mereka membahas kitab orang Kristen sesuka mereka, mereka mengutip ayat Alkitab. Dan ini tidak adil menurut saya Bang ya, tidak adil. Kenapa ya? Karena kenapa hanya satu belah pihak saja? Kenapa di giliran orang Kristen tidak disinggung dan tidak diberikan masukan yang sama seperti ini Bang ya? Saya mau beritahu ya Bang ya, orang Kristen juga merasakan hal yang sama. Orang Kristen juga tahu tersinggung. Orang Kristen juga tahu sakit hati, tahu disakiti Bang ya. Dan mari Bang, tolong ya, jangan memikirkan diri sendiri, pikirkan dong orang lain juga. Mari Bang, cek diri sendiri ya. Mari kita cek diri kita sendiri, apakah kita sudah benar ngomong seperti ini apa tidak ya. Abangnya terhormat, nah, saya berkata kalau disinggung boleh-boleh saja ya, tetapi harus mikir dong ya, harus mikir ya, mikir terlebih dahulu, pikir kalau ini kepada saya terjadi, apakah saya bisa terima. Nah, justru kalau tidak terima, jadi orang lain juga tidak bisa menerimanya ya. Jadi itulah teman-teman yang selalu terjadi selama ini kepada kita, khususnya orang-orang percaya. Dan mari kita mengampuni mereka, dan kita tetap mengasihi mereka dan mendoakan mereka, dan kiranya Tuhan Yesus juga mengampuni mereka dalam hal ini. Kenapa teman-teman? Karena hal ini juga kurang baik ya. Jadi mari kita lakukan yang baik, mari kita tetap mengasihi, mari kita tetap peduli kepada saudara-saudara kita ya. Karena musuh kita bukanlah manusia, musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi musuh kita adalah setan, penguasa-penguasa di udara. Itulah musuh-musuh kita teman-teman. Jadi sampai sini yang saya bisa bagikan. Semoga video ini dapat memberkati kita dan dapat membuat rohani kita semakin bertumbuh. Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom, sampai jumpa di video yang berikutnya. Amin.